Halo teman-teman, apa kabar semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan soal-soal tes CPNS 2021-2022. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Soal latihan tes TWK subtes Pancasila. Di sini rules-nya, saya akan membacakan soalnya, kemudian akan diberikan jeda sekitar 3 detik. Jadi buat teman-teman yang ingin menjawab soalnya, silakan pause terlebih dahulu sebelum saya memberikan jawaban terbaik. Soal nomor 1. Gwen adalah warga negara Indonesia yang sangat mencinta bangsanya. Buktinya, ia lebih memilih menggunakan barang-barang produksi dalam negeri daripada produk impor dari luar negeri. Ia berpikiran bahwa jika produk lokal banyak laku di pasaran, maka kesejahteraan bangsa Indonesia akan ikut meningkat. Sikap Gwen menunjukkan pengamalan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5? Jawabannya adalah C3. Sikap Gwen menunjukkan pengamalan Pancasila terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia mengalami banyak ujian. Salah satunya adalah adanya provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah di Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Usaha bela negara ini tidak memiliki banyak arti tanpa A. Dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, B. Didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, C. Didukung adanya partisipasi dari warga negara, D. Didukung dana yang cukup dari anggaran negara, atau E. Adanya kerjasama dengan negara tetangga. Jawabannya adalah C. Usaha bela negara ini tidak memiliki banyak arti tanpa didukung adanya partisipasi dari warga negara. Nomor 3. Dalam tata hukum di Indonesia, setiap perubahan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa dasar negara merupakan A. Pandangan hidup bangsa, B. Kristalisasi nilai-nilai, C. Aturan tertulis dalam suatu bangsa, D. Sumber dari segala sumber hukum, atau E. Perjanjian luhur yang harus ditepati. Jawabannya adalah D. Dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nomor 4. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan pedoman khusus agar kehidupan menjadi benar dan terarah. Akibatnya, manusia yang ada di dalamnya hidup maju dan sejahtera. Pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia adalah A. UUD 1945, B. Pancasila, C. Penguasa negara, D. Militer, atau E. Adat dan budaya Indonesia. Jawabannya adalah B. Pedoman perilaku setia kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nomor 5. Selama menjadi bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia tetap mengalami berbagai cobaan baik berasal dari dalam maupun luar. Salah satu hal yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara atau ancaman bersifat non-tradisional kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan, C. Penangkapan ikan secara ilegal, D. Perdagangan narkotika dan obat terlarang, atau E. Illegal logging. Jawabannya adalah A. Salah satu hal yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara atau ancaman bersifat non-tradisional kecuali agresi militer, karena agresi militer hanya dapat dilakukan oleh negara. Nomor 6.
Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia membutuhkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma hukum tersebut berfungsi untuk A. Mengayomi pihak-pihak yang lemah, B. Mengatur pergaulan sesama manusia, C. Mewujudkan kelancaran pembangunan, D. Menjamin kepentingan seluruh warga, atau E. Mendapatkan keuntungan yang banyak bagi negara. Jawabannya adalah B. Norma hukum tersebut berfungsi untuk mengatur pergaulan sesama manusia. Nomor 7. Pancasila adalah ideologi yang diadopsi bangsa Indonesia dan di dalamnya memuat berbagai nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah adalah A. Nilai instrumental, B. Nilai-nilai dasar, C. Penjabaran nilai-nilai, D. Operasionalisasi nilai-nilai, atau E. Nilai cabang. Jawabannya adalah B. Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah adalah nilai-nilai dasar. Nomor 8. Ideologi suatu bangsa tidak boleh hanya bersifat teoritis tanpa dipahami oleh rakyatnya. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, agar Pancasila dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Pancasila selain bersifat teoritis juga harus bersifat A. Akademik, B. Dinamis, C. Tertutup, D. Luas, atau E. Praktis. Jawabannya adalah E. Pancasila selain bersifat teoritis juga harus bersifat praktis. Nomor 9. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Hal ini merupakan asal mula bahan nilai-nilai Pancasila yang disebut A. Causa ideal, B. Causa finalis, C. Causa formalis, D. Causa Pancasila, atau E. Causa materialis. Jawabannya adalah E. Causa materialis. Nomor 10. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia dilaksanakan di atas landasan Pancasila. Ini berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Dasar negara, D. Sumber tertib hukum, atau E. Hukum tertinggi negara. Jawabannya adalah A. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia dilaksanakan di atas landasan Pancasila, berarti Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara. Nomor 11. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Arti Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pancasila merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang dapat membedakan dengan bangsa lain. C. Peraturan perundangan harus bersumber kepada Pancasila. D. Pancasila merupakan perjanjian luhur, atau E. Merupakan dasar negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah A. Arti Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 12. Pengukuh nama dasar negara Indonesia yaitu Pancasila adalah A. Muhammad Yamin, B. Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Soekarni, atau E. Soeharto. Jawabannya adalah B. Soekarno. Nomor 13. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dalam bidang politik, contoh keterbukaan dari ideologi Pancasila adalah A. Musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan, B. Tidak mengimpor barang dari luar negeri, C. Menyelenggarakan pendidikan secara gratis, D. Mengadakan pertukaran pelajar, E. Memperluas lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Jawabannya adalah
A. Dalam bidang politik, contoh keterbukaan dari ideologi Pancasila adalah musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan. Nomor 14. Selain fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila juga sebagai cita hukum yang memiliki fungsi untuk menguji hukum yang dibuat baik pemerintah atau lembaga hukum lainnya adil atau tidak adil bagi masyarakat. Fungsi ini dinamakan A. Regulatif, B. Konstitutif, C. Deklaratif, D. Distributif, atau E. Komutatif. Jawabannya adalah A. Fungsi untuk menguji hukum yang dibuat baik pemerintah atau lembaga hukum lainnya adil atau tidak adil bagi masyarakat disebut fungsi regulatif. Nomor 15. Bisa dipastikan, semua negara pasti memiliki dasar negara yang berfungsi untuk A. Melengkapi unsur konstitutif berdirinya negara, B. Melengkapi unsur tambahan berdirinya negara, C. Menjadi dasar untuk menata kehidupan negara, D. Memenuhi unsur deklaratif berdirinya negara, atau E. Memenuhi unsur pokok terbentuknya negara. Jawabannya adalah C. Bisa dipastikan semua negara pasti memiliki dasar negara yang berfungsi untuk menjadi dasar untuk menata kehidupan negara. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.